Yang kami hormati Bapak-bapak, nggih, di depan ada Bapak-bapak jamaah pengajian Limaulosan Putri, yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah. Alhamdulillah hari ini terasa istimewa dihadiri oleh rekan-rekan kami, wonten Bu Ana, Mbak Rita, Mbak Mus dan Mbak Hamidah. Ibu-ibu, mbak-mbak jamaah Limaulosan Putri, Desa Seren, Kecamatan Sulang yang kami cintai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan mbak-mbak jamaah pengajian Limaulosan Putri yang kami cintai, yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini tepat tanggal 15 bulan Juni kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan, kekuatan sehingga kita diringankan langkahnya untuk menghadiri pengajian di Masjid Baitul Mutakil ini, nggih Bu? Nggih. Karena kalau bukan karena kita beriman kepada Allah, pengen ngaji, pengen cari ilmu, niscaya kita lebih milih di rumah, nggih Bu. Leyeh-leyeh nonton TV, nggih. Baik, alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik di muka bumi ini, bahkan sampai menjelang kiamat. Hanya beliaulah yang kita contoh. Dan kita berharap, berdoa agar besok di yaumil kiamah berkumpul dengan Nabi idola kita, Nabi Muhammad. Amin. Baik, ibu-ibu sedoyo dan tidak lupa ada beberapa bapak-bapak juga. Kita mulai kajian sore hari ini dengan tema yang diberikan oleh panitia tentang ikhlas menerima perbedaan. Oke. Ibu, apakah dalam satu rumah isinya perempuan semua, Bu? Boten. Pasti ada laki-laki gitu, nggih. Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Justru dengan adanya laki-laki dan perempuan maka kita bisa memperbanyak, melestarikan keturunan. Dan dua hal yang berbeda ini ada bukan untuk saingan, nggih Bu, tapi untuk bersinergi, untuk saling kerja sama. Jadi perbedaan itu sebuah keniscayaan, pasti terjadi dalam satu rumah, nggih Bu. Suatu saat misal, satu malam di sebuah keluarga, taruhlah bapak, ibu, dua anak. Karena si ibu nasinya sudah habis, akhirnya ngajak makan keluar, nggih Bu. Dan ini biasa terjadi pada keluarga kita. Ayo kita makan di luar. Nah, si bapak tanya,
Makan apa Bu? Biasanya kalau ibu terserah lah Pak gitu. Nah kita kan kemudian ngikuti atau permintaan anak-anak. Anak pertama minta bakso aja Bu, yang kedua mie ayam Bu. Ini saja baru selera makan saja sudah berbeda. Dan ketika kita misalnya pilih salah satu, sudah mulai bapaknya memutuskan, wis bakso wae ning kene enak misalnya. Ketika kita sudah masuk ke warung bakso, apakah semua menu baksonya sama Bu 4 orang itu? Terkadang berbeda. Ada yang enggak usah pakai mie putih, enggak usah pakai sawi. Atau misalnya enggak pakai saus, sambelnya sedikit aja. Dan itu pasti terjadi. Satu keluarga saja kadang seleranya berbeda-beda. Maka bagaimana caranya kita mensikapi perbedaan ini? Aten nggih Bu. Jadi Allah itu menciptakan kita. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan Allah menjadikan kalian semua, kita manusia, qabaila, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita yang tinggal di Rembang notabene adalah suku Jawa, tapi di belahan pulau luar sana ada suku Madura, Kalimantan, Toraja, Papua, ngaten nggih Bu, Sumatera dan sebagainya. Untuk apa Bu Allah menciptakan sedemikian banyak perbedaan suku bangsa, bahasa yang berbeda, bahkan jenis warna kulit yang berbeda. Ayat selanjutnya adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal budaya, mengenal kebiasaan, mengenal karakter dan lain sebagainya. Tapi Allah juga meneruskan ayat selanjutnya bahwa perbedaan-perbedaan yang sudah Allah ciptakan ini ada satu yang paling penting di hadapan Allah, itu bagaimana Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya perbedaan yang sudah ada tadi, laki-laki, perempuan, suku bangsa, jenis warna kulit, bahasa, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ngaten nggih Bu? Nah, di hadis lain mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Jadi di hadis Rasulullah mengatakan Allah itu tidak melihat bagaimana rupamu, bagaimana bentuk fisikmu, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana hatimu. Ngaten nggih Bu. Jadi yang penting adalah bagaimana nilai kualitas diri kita di hadapan Allah yang berupa keimanan dan ketakwaan. Semua yang kita miliki di dunia ini tidak ada nilainya apa-apa kecuali dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Ngoten nggih Bu. Jadi mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda Bu? Alasan pertama, kembali menyinggung ayat yang tadi, alasan pertama adalah ini merupakan fitrah. Apa Bu? Fitrahnya manusia. Fitrah itu adalah sesuatu yang suci, bawaan yang Allah ciptakan, yang berupa sunnatullah. Sudah dari sananya gitu Bu. Berbeda itu sudah dari sananya. Memang sudah Allah rencanakan bahwa kita tidak mungkin sama. Ibu pernah membayangkan Bu,
seandainya satu desa Seren ini isinya perempuan semua, Bu. Bagaimana kehidupan ini, Bu? Apakah harmonis atau malah sepi? Isinya perempuan semua, Bu. Nah, gitu nggih. Kan tidak mungkin gitu nggih. Nah, maka merupakan sebuah sunatullah, sebuah keniscayaan bahwa manusia itu pasti ada laki-laki dan perempuan. Secara fitrah manusia itu apa saja yang berbeda, Bu? Yang pertama adalah fisik dan karakter kita. Fisik kita berbeda-beda. Tapi yakinlah ibu semua bahwa kita manusia itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu paling bagus rupane. Jadi tidak ada manusia jelek tuh enggak ada, Bu. Yang ada kadang kita sendiri yang tidak pede dengan penampilan kita. Kita ini cantik luar dalam, insya Allah ya Bu ya. Nah, gitu nggih. Kita itu adalah makhluk terbaik, rupa terbaik yang Allah ciptakan. Lah bagaimana caranya bersyukur dengan karunia Allah berupa fisik yang Allah ciptakan ini? Kita jaga, kita rawat dengan baik, kita jaga kesehatannya, kita tutup aurat kita. Kita maksimalkan ibadah kepada Allah. Karakter juga sama, Bu. Karakter secara fitrah manusia juga berbeda-beda. Jangankan beda rumah nggih, Bu, satu rumah saja itu berbeda-beda. Anak pertama disiplin, keras tapi enggak tegonan. Anak kedua cerewet, rodo males sithik misalnya, boros gitu. Lah itulah perbedaan yang Allah ciptakan. Biar apa, Bu? Biar kita bersyukur dan sekaligus bersabar. Karena perbedaan itu terkadang menjadikan ujian buat diri kita. Kita dengan suami itu kan tidak mesti sama nggih, Bu. Karakternya, kebiasaannya, dan kepada anak-anak kita pun sama. Kita maunya anak kita disiplin, semua serba teratur, handuk dikembalikan ke tempatnya, baju kotor ditaruh di belakang, habis makan cuci piring. Apakah ini selalu sesuai dengan harapan kita, Bu? Tidak mesti. Dan itu yang kemudian terkadang jadi ujian buat kita para ibu. Nah, di situ ujian kesabarannya di situ. Selanjutnya, Bu. Perbedaan yang kedua menurut fitrah manusia, secara fitrah manusia yaitu berbeda pemikiran yang akhirnya kemudian memunculkan perbedaan pendapat. Pemikiran orang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Akhirnya memunculkan pendapat. Dalam organisasi saja, jamaah Masjid Baitul Mutakin ini ketika menghadapi sesuatu, merumuskan sesuatu, antar kepala kita itu isinya berbeda-beda. Maka bagaimana caranya menyatukan perbedaan ini? Bukan dengan bertengkar, Bu. Bukan dengan berdebat, tapi kembali ke tujuan awal. Kita mencari titik tengah. Jika terjadi perbedaan dalam sebuah komunitas, maka perbedaan itu dicari titik terangnya dengan musyawarah. Kalau sudah musyawarah, Ibu, ambil jalan tengah terbaik, maka kita tawakal kepada Allah. Urusan hasil kita sepakati bahwa ini hasil musyawarah. Dijalankan, kok ternyata setelah dijalankan tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan saling menyalahkan. Misal contoh kecil dalam sebuah rumah tangga. Bapak, ibu, anak.
si bapak pengen anaknya masuk pondok. Ibu karena saking cintanya ke anak tanda kutip, ojo jauh-jauh di rumah aja, sekolah di sekitar rumah. Nah akhirnya kan antara pendapat bapak dengan pendapat itu jadi berbeda. Apa yang kemudian dilakukan Bu? Istikharah musyawarah. Hasilnya apa itu yang terbaik. Setelah jalan Bu, misal pendapat bapak dijalankan. Oh iya anak ini kemudian mondok. Tapi qadarullah misalnya di tengah jalan setelah mondok ada hal yang tidak berkenan. Nah setahun 2 tahun gagal, balik. Jangan sampai ibu meleh-meleh ke bapak. Oh kandani, orang gatekno aku. Nah enggak boleh seperti ini Ibu. Karena tadi apa? Sudah musyawarahkan. Demikian juga jika keputusan yang diambil itu terbalik. Keputusan usulnya ibu yang dipakai ternyata di tengah jalan juga tidak berhasil, bapak meleh kayak itu juga tidak boleh. Kita kembalikan ke organisasi kita. Juga sama, ketika ada perbedaan pendapat yang diambil adalah jalan musyawarah. Fasyawirhum fatawakkal 'alallah. Wasyawirhum fil amri wa fatawakkal 'alallah. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang perlu dimusyawarahkan dalam urusan duniamu, maka musyawarahkan dan kemudian bertawakal kepada Allah. Ngaten nggih Bu, ketika kita menyikapi perbedaan pendapat. Yang ketiga, fitrah manusia itu berbeda pada jalur hidup dan rezeki masing-masing. Ada yang jadi petani nggih Bu, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter dan lain sebagainya. Ibu pernah membayangkan seandainya satu dunia ini jadi guru semua Bu, ada yang jadi murid Bu? Enggak ada. Atau misalnya satu dunia ini jadi petani semua, terus yang berdagang sinten? Ngaten nggih Bu? Maka ini sebuah keniscayaan dan pasti terjadi, akan terjadi perbedaan jalan hidup. Nah, sebagai seorang beriman bagaimana Bu? Ketika berbeda profesi, berbeda mata pencaharian, maka maksimalkan tugas kita sebagai hambanya Allah, jadi guru-guru yang baik, guru beriman yang baik, jadi petani-petani beriman, petani yang baik, ngoten nggih Bu? Jadi pedagang-pedagang beriman yang jujur, jadi dokter juga dokter yang baik, kepedulian sosialnya tinggi, ngoten nggih Bu? Jadi saudagar kaya raya, bagaimana jadi saudagar yang beriman yang juga baik. Itu kan aturan dalam Islam. Maka perbedaan-perbedaan ini nanti akan memunculkan kolaborasi kerja sama saling melengkapi sesama manusia. Ada ulama yang mengatakan, ini bukan hadis nggih Bu. Ikhtilaful ummati rahmatun. Jadi perbedaan itu yang pertama sebagai fitrah, yang kedua perbedaan juga rahmatnya Allah. Ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan-perbedaan yang terjadi pada umat merupakan bentuk kasih sayang Allah. Bu, kita semua di sini muslim nggih Bu? Nggih. Ibu pernah mengalami perbedaan mulai puasa dengan pemerintah berbeda? Biasa nggih Bu? Lebaran kadang juga berbeda, nggih. Masjid sebelah misalnya pakai kunut, masjid sini tidak, itu juga perbedaan. Maka perbedaan yang seperti ini, jika muncul perbedaan yang seperti ini, tidak langsung kita menjudge, tidak langsung kita menghakimi, aku sing bener. Tidak boleh nggih Bu?
Kalau terjadi perbedaan dalam keberagamaan, Bu, dilihat dulu perbedaannya dalam hal apa. Kembalikan kepada dalil. Ngaten, Bu. Dalil itu berarti landasannya apa, Bu? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis atau sunnah Nabi. Dan ketika perbedaan itu hanya persoalan furu'iyah, persoalan cabang, bukan pokok, maka biarlah terjadi perbedaan. Tidak perlu diperpanjang, masing-masing harus sesuai dasar dalil yang dipegang dan sesuai dalil sahihnya. Karena memang ketika Rasulullah mencontohkan sebuah ibadah, para sahabat pun terkadang berbeda-beda dalam memahami. Tapi ibu-ibu sedoyo, jika perbedaan itu berkaitan dengan hal usul, hal mendasar, hal pokok, maka hati-hati. Misal, kita sebagai muslim yakin rukun iman itu ada berapa, Bu? 6. Nah, ternyata umat muslim sebelah rukun imannya jadi 7. Nah, ini hati-hati. Tetap yang kita pakai adalah rukun iman, tetap jumlahnya 6. Yang 7 tadi Islam KW. Ngaten nggih, Bu? Lagi, Bu. Hal yang mendasar adalah umat muslim kita semua kiblatnya ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Lah ternyata ada sebagian muslim misal kiblatnya ke RRC misalnya, ke Cina. Apakah ini dibenarkan? Tidak. Jadi selama perbedaannya adalah perbedaan furu'iyah, perbedaan yang bersifat cabang, bukan yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, maka kita harus bersikap toleransi. Tidak boleh menghakimi, aku sing paling bener, sing sebelah salah, ndak boleh. Ngaten nggih? Jadi hikmah perbedaan yang Allah berikan adalah menjadi rahmat buat kita semua. Lagi, Bu, ketika berbeda itu merupakan rahmat, Allah memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran kepada umatnya, kepada kita semua. Misal gini, Bu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan semuanya masing-masing punya dalil. Suami istri jika bersentuhan sekedar pegangan setelah berwudu, nggih, Bu, setelah berwudu sekedar pegangan, menyentuh, bahkan misalnya mengecup kening gitu, mencium pipi, ulama ada yang membolehkan, tidak batal. Dan ada ulama yang tidak membolehkan, artinya membatalkan wudu. Tinggal panjenengan pegang yang mana, dua-duanya boleh. Apa, Bu, dalilnya? Berbeda memahami kata lamastumun nisa. Menyentuh perempuan, di situ perbedaan memahaminya. Maka bagi kita yang pegang pendapat menyentuh suami atau istri setelah berwudu itu tidak batal, itu merupakan sebuah kelonggaran. Ngaten nggih, Bu? Contoh sekarang, panjenengan yang sudah tindak haji, nggih? Haji atau umroh, ketika berangkatnya dengan suami, melakukan tawaf, dan tawaf itu harus suci, punya wudhu, nggih, Bu. Nah, sebagian masyarakat
sebagian umat Islam ketika di Indonesia memahami pegangan dengan suami itu membatalkan wudhu, tapi ketika kita di Masjidil Haram melakukan tawaf, katanya pindah madhab. Seketika berubah gandengan tangan dengan suami dihalalkan. Nah kan gitu Bu. Nah ini merupakan kelonggaran kasih sayangnya Allah. Pun nggih, ini kajian fikih nggih Bu, nanti pada kesempatan lain. Perbedaan yang merupakan rahmat dari Allah itu hikmahnya apa Bu? Yang kedua, saling melengkapi. Karena kita berbeda, maka disitulah tugas saling melengkapi. Biasanya bapak-bapak kakung niku cenderung diam, bicaranya sedikit. Kita yang jadi perempuan bicaranya lebih banyak alias cerewet. Gitu. Kenapa perempuan itu cerewet? Ya memang fitrahnya begitu Bu. Kita Bu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau dikatakan wanita yang sehat itu harus berbicara 20.000 kata. Itu dinamakan sehat Bu. Tapi ketika kita perempuan terus kemudian kelekep diem, apa yang terjadi Bu? Sakit. Sakit fisik atau sakit hati. Itu ya Bu. Karena kita perempuan secara lisan itu banyak ngomong gitu Bu. Tapi kalau bapak-bapak sepertiganya perempuan. Bapak-bapak yang cerewet itu maksimal berbicara cuma 7.000 kata. Sepertiganya nggih Bu. Nah kita 20.000 kata. Lah sementara bapak-bapak kalau sudah ketemu rencang-rencangnya di kerjaan, dari pagi sampai sore sudah banyak kata yang dikeluarkan di tempat kerjaan, sampai rumah paling tinggal capeknya. Akhirnya kita yang perempuan pengennya cerita terus gitu. Suami kita paling cuma bilang, iya ya Bu. Tidak banyak kata yang dikeluarkan oleh bapak-bapak di rumah. Karena apa? Sudah habis di rapat, sudah habis di kerjaan. Maka perbedaan ini kalau kita tidak paham, yang ada kita suami istri adanya tukaran. Mau tidur tukaran. Aku cerita orang mbok tanggepi, dundeng gitu kan. Karena kita tidak paham. Padahal itulah fitrahnya laki-laki, berbicaranya sedikit. Sementara kita pengen cerita terus gitu nggih. Nggih Bu. Jadi kalau perbedaan yang seperti ini kita belajar pelan-pelan bahwa ketika terjadi perbedaan, tujuan yang Allah rencanakan adalah kita saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang ketiga Bu, merupakan kasih sayang Allah. Dari perbedaan yang ada bisa berupa ujian kesabaran. Ya. Karena kalau ujian itu tidak hanya datang dari tetangga Bu. Tetangga itu bisa jadi ujian buat kita. Kita punya suami juga ujian buat kita. Kita punya istri, bapak-bapak yang punya istri juga ujian buat suaminya. Jangan dikira Bu, panjenengan yang hadir di sini tidak jadi pikiran bapak-bapak di rumah gitu kan. Bisa jadi bapak juga mikir, bojoku iki wis ngene piye gitu kan. Nah, bisa jadi sebaliknya, kita pun merupakan ujian buat bapak-bapak di rumah. Anak yang kita sayangi, kita kandung, kita lahirkan, kita susui, kita didik, ternyata juga bakal jadi ujian kita. Karena apa? Tidak ada yang sama, terjadi perbedaan, gitu ya. Nah, berbedanya ini terkadang harus menjadi ujian kita. Ujian apa Bu? Ujian sabar. Alah mbak sabar kok ora barbar.
Enggak selesai Bu, sabar Bu. Ujian sabar kita itu akan berlangsung seumur hidup. Bahkan Bu, kalau panjenengan semua bisa sabar Bu, maka Allah istimewakan suatu kelak ketika kita menjadi hamba yang istimewa, hamba yang spesial karena kita diuji kesabaran kita dan kita lolos dengan sabar kita tadi, ada 8 pintu surga Bu. Yang lain berupa ibadah yang kelihatan. Pintu puasa, pintu haji, pintu zakat, pintu sedekah. Yang ini Bu istimewa buat panjenengan yang bisa sabar. Surga itu nanti ada pintu sabar. Maka jika kita pengen masuk ke dalam pintu sabar, ujian kesabaran kita tidak hanya cuma setahun 2 tahun, tapi sampai menjelang ajal menjemput. Malaikat menyambut kita Bu, udkhulu bisalamin aminin. Wahai orang yang sabar di dunia, masuklah kamu dari pintu mana yang kamu kehendaki dengan penuh kedamaian. Kersa nggih Bu, masuk surga dalam pintu sabar Bu? Insya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda, tidak sama dengan kehendak kita, tidak sama dengan karep kita, bisa Bu sabar Bu? Insya Allah. Bagaimana Bu melatih diri kita, hati kita untuk bisa bersabar Bu? Ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai yang kita harapkan, maka beristighfarlah. Anaknya bagaimana, maka perbanyak istighfar. Suami bagaimana, perbanyak istighfar. Punya tetangga disapa diem aja istighfar. Gitu nggih Bu? Punya teman ditolong tapi tidak bilang terima kasih istighfar. Tidak perlu bales kejelekan orang lain. Karena apa Bu? Di pengajian yang dulu pernah saya menyampaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu sejatinya kembali ke diri kalian semua. Itu kata Allah nggih di Quran surat Al-Isra ayat 7. Tapi sebaliknya Bu, wa in asatum falaha. Maka sebaliknya jika berbuat jelek, nyakiti tetangganya, pelit ke tetangganya, bahasa anak muda tuh julid ya, julid ke tetangganya, gibai tetangganya. Sebetulnya itu kejelekan itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi Bu, mulai sekarang ayo diniati. Ketika kita berbuat baik ke orang lain, maka diyakini betul-betul kalau itu kembali ke diri kita masing-masing. Dan sebaliknya Bu, ketika kita berbuat jelek ke orang, ngerasani orang, ngelek-ngelek orang, atau misalnya menyakiti perasaan orang, suatu saat jangan salahkan kalau kita pun akan dibales yang sama oleh orang lain. Maka akan kembali ke diri kita masing-masing. Ngoten nggih Bu, itu dasarnya nggih. Sebentar lagi. Terakhir, nah sekarang bagaimana sikap kita terhadap perbedaan yang ada? Perbedaan dalam keluarga, perbedaan dalam bertetangga, berorganisasi dan bermasyarakat. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, bedakan antara perbedaan yang pokok dan
cabang. Bu, kalau bedanya beda agama, antar agama, maka yang dipakai adalah lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu bagaimana Bu kita menerapkan ayat ini? Orang lain beda agama silahkan menjalankan peribadatannya. Dengan cara bagaimana? Kita sebagai muslim tidak mengganggu mereka. Tidak menghalang-halangi mereka beribadah. Demikian juga sama ketika kita sebagai muslim beribadah, mereka tidak boleh mengganggu kita. Itu jika berbeda agama. Tapi jika kita sesama muslim tadi di depan, selama perbedaannya hanya perbedaan furu'iyah, hal-hal yang cabang, maka tidak mengapa. Yang kita jalani sesuai dalil. Ngoten nggih Bu? Dalil yang sahih. Utamakan dengan perbedaan itu yang dipakai adalah prinsip lita'arafu. Sesuai ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi nggih Bu. Jika kita berbeda, maka kita ambil hikmahnya, bisa jadi kita saling belajar untuk saling kenal mengenal. Saling mengenal perbedaan itu. Jadi kalau terjadi perbedaan bukan untuk diperdebatkan, apalagi untuk jotos-jotosan. Ngaten nggih? Yang ketiga, nah ini Bu. Sebagai ibu, sebagai perempuan, yang harus kita latih adalah pendengaran kita Bu. Jadilah pendengar yang baik. Ngoten nggih Bu. Jadi pendengar yang baik tidak perlu nambah-nambahi ungkapan, tidak perlu nambah-nambahi cerita orang hingga akhirnya terjebak pada kebiasaan gibah. Jadi kalau ada temannya curhat, ya dengarkan. Kalau butuh nasihat, kita nasihati. Kalau diajak rasan-rasan cukup diam. Duka nggih kula mboten ngertos. Ngaten nggih. Jadi pendengar yang baik itu juga perlu latihan. Yang terakhir adalah tadi di depan juga sudah saya sampaikan, menyikapi perbedaan yang ada itu dengan cara mencari irisan-irisan yang sama, musyawarah. Tidak mungkin kalau kita sesama muslim kok perbedaannya nemen tuh tidak mungkin. Pasti nanti ada potongan-potongan kecil yang menyatukan kita. Nah, potongan kecil ini kita jadikan perekat, kita jadikan simpul untuk oh iya ternyata kita ada samanya. Meskipun sekitarnya berbeda. Nah, setelah itu dimusyawarahkan bahwa sesama muslim tujuan hidupnya sama untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Maka bagaimana caranya agar perbedaan-perbedaan ini bukan menjadi penghalang kita untuk bersatu, tapi menjadi perekat umat. Panjenengan dengan saya itu kan juga berbeda. Saya ber-KTP Rembang, tapi asli saya tidak Rembang. Ngoten nggih Bu? Akhirnya jadi saling kenal mengenal. Meskipun saya terlahir di Jawa Barat sana, ketika Allah mentakdirkan saya jadi orang Rembang dan mengenal panjenengan, ini merupakan hikmah dari perbedaan. Akhirnya bisa silaturahmi ke panjenengan penduduk desa Seren. Nggih, mungkin itu saja dari saya. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada salah-salah kata yang baik sengaja ataupun tidak, tapi insya Allah saya tidak sengaja untuk mengucapkan sesuatu yang maaf misalnya menyakiti perasaan panjenengan. Mohon maaf sebesar-besarnya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Sejatinya tadi apa yang saya sampaikan adalah nasihat buat saya pribadi. Dan apabila panjenengan mendengarkan, mengambil manfaatnya, semoga kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah.
Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.